juga sama bahan-bahan alaminya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, gula merah, sama kunir apa ya? Kunyit. Heeh. Nama saya Dirgo Saputro, saya tinggal di Desa Pekutan Bayan, Purworejo. Ya, Mas Dirgo dulu piara berapa ekor awal mula tahun 2018? Saya pelihara 3 ekor, 1 jantan 2 betina. Terus? Nah, terus saya kembangkan. Sekarang jumlahnya ada 96 ekor. Jadi selama 1 tahun di awal saya usaha itu nggak berjalan mulus. Entok saya kena mata biru. Posisi kandang nggak habis. Jadi karena memang sebelumnya sudah ada yang menetas. Sudah ada yang menetas itu ada sekitar 30-an ekor anakan. Nah di situ saya kembangkan lagi, saya besarkan sampai akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Tapi setiap tahunnya juga terkadang kendalanya itu pas musim penghujan itu pasti ada yang sakit. Sakitnya apa biasanya musim penghujan? Kalau musim penghujan itu sakitnya ya sakit-sakit normal sih. Nggak mau makan? Nggak sampai sakit semua kayak mata biru ya. Masih sakitnya masih bisa disembuhi lah, masih bisa diatasi lah. Apa itu obatnya Mas yang jenengan terapkan? Saya kalau obatnya itu pakai trimizin. Juga sama bahan-bahan alaminya kayak bawang merah, bawang putih, cabai merah, gula merah, sama satu lagi itu kunir apa ya? Kunyit. Kalau yang trimizin itu kita campurkan dengan pakan. Jadi saya kan kalau campur pakan itu pakai air ya. Nanti dicampur dulu di airnya. Misalnya kita kasih berapa sendok lah gitu. Nah, banyak-banyak sih sebenarnya. Kasih berapa sendok, nanti kita aduk. Setelah diaduk baru kita campurkan ke pakan. Oh, bukan ke minuman ya? Bukan. Oh. Kecuali yang di ini, yang dikurung. Biasanya yang dikurung itu yang dia nggak mau makan. Jadi kita kandangin. Gimana itu treatment untuk entok yang tidak mau makan itu Mas? Nah ya seperti itu. Jadi untuk minumnya sendiri kita kasih trimizin, untuk makannya sendiri nanti kita lolohkan. Karena kan dia nggak mau makan. Disuapi ya? Disuapin. Dari campuran tadi yang bawang merah, bawang putih, cabai itu, sama gula merahnya itu untuk ini nambah tenaga dia, energi. Itu tadi bawang merah, bawang putih, cabai itu diapakan itu? Ditumbuk atau di apa? Kalau saya sih dirajang aja ya, dirajang, terus nanti dicampur sama pur. Jadi untuk penyembuhannya itu saya pakai pur karena kan pur itu sudah vitaminnya banyak ya. Nutrisinya itu sudah bagus lah. Terus dilolohkan ke yang sakit ya. Oh ya. Juga kalau dicampur air gitu dia kita bikin bulat ya. Bulet-buletin gitu itu lebih mudah. Kalau pakai pur itu nanti kecampur. Jadi sering dengan mentreatment enlok yang nggak mau makan sakit dikasih lolohan itu ya? Iya sering. Makan disuapi ya? Disuapin. Ya bagusnya lagi ditambahin sama daun pepaya. Biasanya saya bungkus pakai daun pepaya itu. Yang tadi sudah dibundur itu bungkus pakai daun pepaya, baru dilolokan. Lebih mudah itu ngelolohnya. Itu jenengan punya pengetahuan itu belajar otodidak atau sama temen atau gimana? Oh belajar saya. Belajar ya? Belajar. Maksudnya tetap saya suka nge-review video-video di YouTube itu. Suka saya lihat caranya bagaimana, obatnya apa saja itu. Tapi memang benar sih adanya gitu. Terus jenengan praktekkan ternyata sembuh ya? Ternyata sembuh. Cuma untuk sembuhnya itu lama ya, bisa seminggu lebih.
Tapi alhamdulillah sembuh. Ramuan tadi Mas, obat rimizin sama kemudian cabe, bawang putih, itu untuk mengobati penyakit apa yang biasa menyerang kandang Mas Dirgo ini? Ya itu seperti kayak korisa, kolera itu bisa disembuhkan dengan ramuan-ramuan itu tadi. Senot juga? Senot juga termasuk, kayak pilek. Mhm. Ya itu kayak, tanda-tandanya itu seperti dari kotorannya itu berwarna hijau, putih. Nah itu. Tapi apa namanya, cairan bening terus tercampur dengan warna hijau putih gitu. Oh, di kotorannya? Heeh, jadi dia kotorannya tuh nggak banyak kayak yang Not sehat. Kalau yang sehat kan dia kotorannya banyak mhm. gitu. Nah ini nggak sedikit tapi hijau atau putih, Itu tanda-tanda kalau entok itu sakit ya? sakit, Maka harus segera dikarantina, karantina. kemudian diobati. Sama nggak mau makan. Mhm. Kalau selama dia masih mau makan nggak masalah, kita kasih campuran trimizin itu aja tadi. Kalau setahu saya kalau yang senot juga ada hidungnya berair ya? Berair. Karena menyerang, sistem pernafasan ya? Iya. Kalau untuk yang saya punya sekarang ya? Iya, yang misalnya sekarang. Yang saya punya sekarang itu bisa mencapai sejumlah dengan UMK Purworejo lah, kurang Gitu. lebih. Sekitar hampir 2 jutaan ya? Iya. Itu bersih ya? Bersih. Bersih ya? Bersih, sudah tidak sama pakan. Ya 2 juta sudah lain-lain. bersih ya? Sudah bersih. Udah pakannya udah, dikurangi ya? Lumayan sebetulnya Mas. Lumayan. Iya. Bisa ditiru ini. Karena kan saya sudah mengurangi apa ya, pengeluaran kayak tadi biasa saya pakai sentrat, saya sekarang udah nggak pakai konsentrat. Dulu kan saya pakai konsentrat, itu biaya pakan memang mahal, per ekornya itu sebulan 15.000 untuk sebulan ya. Ini semenjak saya ini rubah dengan menggunakan keong, jadi 7.000 per bulan per ekor. Oh, 7.000 per 7.000 bulan per per ekor. bulan. Tadinya 15.000 per Tadinya bulan per 15.000 per ekor. bulan per ekor. Oh, mantap. Nggak pengen nyoba pakan jadi Mas? Ada yang jual pakan jadi tuh? Jadi ya, Lebih mahal ya? kayaknya kalau untuk beli ya malah Tambah mahal lagi tambah ya? mahal. Iya. Kayak itu. Kalau pakan alternatifnya selain keong, hijau-hijauan dikasih enggak, Mas? Dikasih indigo vera. Indigo vera? Indigo vera. Punya tanamannya berarti? Punya, alhamdulillah. Saya nanam banyak. Kalau menurut Mas Dirgo, penting nggak sih sebetulnya bank pakan alternatif, Mas? Menguntungkan kalau kita memang mengembangkan pakan alternatifnya, menguntungkan. Karena itu nanti akan mengurangi biaya pakan. Seperti itu. Kayak indigo vera itu kan dia mengandung protein itu 27,9%. Jadi itu baik untuk pertumbuhan si entok itu sendiri. Ya. Apalagi kalau sudah punya lahan sendiri, wah lebih mantap. Mantap ya. Tapi untuk pemberian pakan alternatif itu jenengan ada batasannya ya. Maksimal harus 30%. 30% ya. Katolnya juga minimal 50% ya. 50%. Kadang kan orang ya ada yang mempraktekkan pakai kangkung, kangkungnya banyak, katolnya dikit. Nah, sebenarnya sebelum kita memberikan pakan ke si entok, kita harus mengetahui dulu jumlah nutrisi yang terkandung di dalam pakan yang akan kita berikan. Karena untuk gizi itu paling perlu ya, karena itu penting sekali untuk kesehatan si entok itu sendiri, bahkan sampai produktifnya dia sendiri pun juga dipengaruhi dari pakan. Seperti itu. Kalau Mas Dirgo pernah punya kepikiran untuk pakai pakan fermentasi enggak? Belum terpikirkan saya. Karena
dengan pakan yang sudah saya berikan ini sudah cukup menurut Sudah saya. cukup bagus, cukup, sudah jalan ya, sudah jalan. dan relatif aman ya, Relatif aman. Karena apa ya, alami semua ya, alami semua. alami semua. Kalau jagung beli jagung giling gitu? Enggak, kalau jagung saya jagung masih utuh itu saya Oh, giling sendiri. oh beli jagung utuh ya? Jagung utuh. Berarti punya mesin giling anu ya? Punya, Oh. alhamdulillah punya. Oke Mas Dirgo, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga usahanya makin sukses. Ya, terima kasih.